Oke, baik. Shalom semuanya, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah malam hari ini kita boleh berjumpa dalam momen Bible Study yang dibawakan oleh Grace Ministry. Tentu terima kasih untuk waktu yang luar biasa dari Prof. Jimmy dengan segala kesibukan yang cukup padat, kesibukan akademik maupun kesibukan pelayanan dan aktivitas lainnya masih memberikan kesempatan, dan seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan bersama dan dengarkan, Prof memberikan kesempatan yang terindah untuk melayani Tuhan lewat kesempatan pelayanan Grace Ministry secara khusus untuk topik penolakan kerajaan Allah. Kita mungkin ke depan akan melihat mengapa mereka menolak dan apa mungkin akibatnya jika kita menolak kerajaan Allah yang ada. Dan secara lebih jauh nanti izin Prof, nanti Prof yang akan mengenalkan diri supaya kata orang tak kenal tak disayang. Nah, supaya disayang harus dikenal. Oke, baik. Dengan penuh kasih saya berikan ruang untuk Prof Jimmy. Baik. Pertama-tama saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk melayani. Ini masih kuat ini. Kalau sudah tidak ada kesempatan, semua baking 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan menetap. Cuma karena diberi kesempatan, oke, tinggal lagi. Iya toh, Filipi 1 ayat 22. Ada pilihan dalam arti bahwa lebih perlu. Sudah tinggal Jo. Masih oke. Nah, saya percaya Tuhan Yesus, yakin dosa diampuni, itu tahun 76, tapi pertumbuhan dimulai tahun 77. Kemudian seterusnya terlibat dalam pelayanan, ada pos PA macam-macam, masuk di dalam kepengurusan gereja, denominasi, tapi itu cuma ya di dunia. Semua sudah saya lewati dan Tuhan memberikan pengertian tentang Alkitab secara bertahap. Beda dengan saudara-saudara yang sekolah ketika itu 4 tahun sudah hebat sekali ya. Lalu saya perlahan-lahan. Jadi kalau tahun 76, sekarang ini tahun 24, berarti sudah hampir lumayanlah lama ya. So berapa itu So lupa lah, sudah tahu. So 40 lebih dan begitu. Di dalam Tuhan Yesus. Karena waktu itu masih muda, masih umur 21, sekarang 67, 68 berarti 47 tahun, betul kan? Iya, lumayan. Baik, topik saya ini ya topik yang saudara-saudara juga sudah tahu. Tapi ini sekedar kita mengulang saja, karena memang Alkitab itu mesti diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, pasti kita lupa ya. Jadi saya akan bawakan tentang penolakan kerajaan Allah. Ini ya. Lebih dulu saya mau cerita bahwa orang-orang yang tidak belajar, mereka atau banyak orang mengatakan, Alkitab itu penuh dengan pertentangan. Gimana lagi itu? Padahal karena mereka yang tidak tahu, mereka menyalahkan Alkitab. Contoh pertentangan ini kacau balau. Makanan saja sudah bingung. Coba bayangkan Kejadian 1 ayat 29, makan tumbuh-tumbuhan dan buah. Kemudian Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak. Mau ikut yang mana dong ini? Imamat 11 bilang tidak boleh makan babi. Datang di Kisah 15 ayat 29, jauhkan makanan berhala. Datang di 1 Korintus 10 ayat 25, semua yang jual di Tomohon, di pasar ekstrim boleh beli, kau makan. Datang di 1 Timotius pasal 4 ayat 4, semua boleh makan. Jadi mau ikut yang mana? Bukan main, ini Alkitab. Bikin sakit kepala. Pusing. Semua mau ikut, ya enggak bisa. Mau ikut yang mana? Enggak bisa tuh. Nah, untuk itu bagaimana supaya tidak kacau, itulah yang disebut dengan belajar. Malam ini kita akan belajar bersama-sama
walaupun pelajaran ini sudah berulang-ulang kali, tapi tidak apa-apa karena memang mesti ulang-ulang. Dan cara belajar itu sudah ada di dalam Alkitab. Tuhan yang bilang, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bahagi dengan tepat itu firman. Ortotomeo. Ini talebeha, ini marbolejo. Ortotomeo enggak apa-apa. Ortotomeo mestinya ya. Rightly dividing. Bahagi dengan tepat firman kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Ini kunci. Belajar mesti bahagi dengan tepat. Tidak membahagi dengan tepat, jadi kacau balau. Jadi seperti tadi kan, karena mereka tidak memperhatikan firman itu untuk siapa, kepada siapa. Tidak perhatikan itu pertanyaan 4W dan 1H itu. Sehingga jadi kacau. Tapi kalau kita rightly dividing, pasti tidak akan salah. Dan di dalam Alkitab, itu rightly dividing itu ada kata kunci oikonomia. Oikos artinya rumah, nemo artinya mengatur, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan dispensation, atau bahasa Indonesia tugas penyelenggaraan. Itu kita boleh baca dalam 1 Korintus 9 ayat 17, Efesus 3 ayat 2 ayat 9. Kalau Efesus 3, tugas penyelenggaraan yang diberikan kepada Paulus. Kolose 1 ayat 25, tugas penyelenggaraan yang diberikan kepada Paulus. Jadi ini dalam Alkitab ada rumah tangga Allah, ada pengaturan, ada oikonomia. Yang orang tidak belajar berpikir bahwa sama rata semua. Dan juga kalau tidak memegang 2 Timotius 2 ayat 15, tidak rightly dividing juga. Akan mengatakan bahwa kacau. Atau kalau sudah tidak bisa menjawab, oh itu metafora, itu simbolik. Begitu kata orang. Saya dengar-dengar di YouTube juga, hebat-hebat sekali apologet, jago-jago bahasa Yunani, waduh luar biasa pengetahuan mereka tentang Alkitab. Tetapi datang di kitab Wahyu mereka bingung, mereka bilang, oh itu simbolik. Nah begitu. Memang paling gampang kalau sudah tidak tahu mau jawab, katakan simbolik. Tapi kalau saudara menggunakan 2 Timotius 2 ayat 15, tidak ada yang tidak dapat dijawab. Tingkat pengertian kita makin lama makin bertambah. Dan Tuhan memberikan tingkat pengertian. Tapi memang kita mesti baca tuh Alkitab. Kalau tidak baca, memang tidak mau tambah tuh tingkat pengertian. Dan untuk tugas penyelenggaraan itu, kalau di dalam Alkitab itu dibagi 7 ini. Kesucian, keinsafan, pemerintahan manusia, perjanjian, Taurat, kasih karunia kerajaan. Ini yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, dibagi 7. Kalau tidak percaya, baca sendiri, dan akhirnya datang pada kesimpulan itu. Dan di dalam setiap tugas penyelenggaraan itu ada pemimpin aturan, ada kegagalan hukuman. Tapi Tuhan Allah itu Maha Pengasih, selalu Dia berikan kasih Allah. Sekarang kita akan lihat tentang kerajaan Allah di bumi. Penolakan pertama, belum menjelma menjadi manusia. Itu terjadi ketika Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel, dia sudah memilih bangsa Israel, bahwa dia akan menjadi raja. Karena waktu hakim-hakim itu kan sudah persiapan, Tuhan mau turun ini, mau jadi raja. Kejadian 3 ayat 15 dia janjikan bahwa itu akan menghancurkan itu kepala dari ular dan tumitnya akan digigit oleh ular itu. Apa yang terjadi ketika dia janjikan itu? Waktu dia sudah siap untuk datang, 1 Samuel 8 ayat 7 mengatakan, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saul ini mereka pilih jadi raja. Tapi waktu itu Samuel datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan bagaimana ini? Samuel bilang, aduh mereka tolak ini. Tapi Tuhan jawab, Samuel, akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja. Bukan main. Jadi rencana melalui bangsa Israel ini, itu yang akan didirikan, yaitu teokrasi. Teokrasi itu, kata teokrasi berasal dari kata Greek, berarti dipimpin oleh Allah. Tuhan Allah mau pimpin ini dunia. Tapi bukan main ini bangsa Yahudi. Mereka tidak mau. Mereka bilang, enggak, Saul lebih bagus daripada Saul lebih bagus daripada Tuhan. Jadi mereka pilih Saul. Dan kemudian menjadilah turun-temurun ini semua menjadi
malam Bapak dan Ibu. Apa bangsa Israel? Malam lagi kita langsung Tolong siapa yang ada buka speaker, saya juga tidak bisa kontrol. Tadi ada satu saya masih sempat. Atau kalau ada yang bisa di dalam ini boleh lihat. Jadi kerajaan dulu. Mereka pilih Saul. Sesudah Saul, ini Isi-Boset yang anaknya yang pincang itu. Akhirnya jadi Daud. Daud Salomo kerajaan dibagi dua. Jadi kerajaan yang sebelah selatan, dua suku ya, Benyamin dan Yusuf. Kemudian 10 suku kerajaan di utara. Jadi kita lihat di sini, kerajaan Yuda, dua suku. Kerajaan Israel, 10 suku. Dua suku ini raja-raja, raja demi raja, akhirnya jadi 16 raja. Kita boleh lihat yang hijau-hijau ini, itu raja-raja yang patuh pada Tuhan. Ini ada 6 mereka. Kalau di utara ini, dari mereka semua ini ada 19, tidak ada satupun. Bukan main mereka itu ya. Ini yang di Israel, di Yuda, di Yehuda cuma ada 6. Nah, kita lihat sekarang. Mengapa Tuhan Allah harus turun dari sorga menjelma menjadi manusia Yesus Kristus? Itu tadi yang saya sudah jelaskan, dari 16 raja Yehuda hanya 6 yang baik, sedangkan 19 raja Israel tidak ada yang baik. Jahat semua. Bukan main ini. Manusia, bangsa Israel sudah dipilih. Itu penolakan pertama. Penolakan kedua. Akhirnya Tuhan turun. Mau jadi raja dia. Sudah menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia lahir di Bethlehem. Dalam Matius pasal 27 ayat 21 ayat 22, apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus? Karena dia sudah turun kan, sudah lahir, sudah jadi besar, sudah melayani. Aduh, ini ada gangguan teknis. Ini ada rame nih anjing, ribut. Apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Semua orang tahu ketika datang pada pertanyaan itu, mereka bilang, ia harus disalibkan. Bukan main. Dia harus disalibkan. Itu jawaban. Bukannya mereka bilang dia mau jadi raja, tapi mereka bilang dia harus disalibkan. Sudah 2 kali ditolak. Jadi penolakan kedua itu Matius 28 ayat 19 ayat 20, Yesus katakan apa? Pergi ke seluruh bangsa, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan mereka semua muridku. Ini, tapi mereka tetap menolak. Pelayanan belum berubah. Masih tetap bagi bangsa Israel. Sampai di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19, sudah ke Fenisia, Siprus, Antioquia, tapi tetap berita itu cuma kepada orang Yahudi saja. Itu penolakan kedua. Penolakan yang ketiga, ketika di dalam Kisah 1 ayat 3, Yesus bangkit. Karena Yesus pertama dia melayani, dia disalib, dia dibilang dia salah, dia dikuburkan, tapi dia bangkit. Waktu dia bangkit, Kisah 1 ayat 3 ada 40 hari dia berbicara tentang kerajaan Allah di bumi. Dia tawarkan. Apa yang terjadi dengan murid-murid dan bangsa-bangsa Yahudi waktu itu? Mereka tidak mau. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-6, ini murid-murid bilang, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus tidak jawab. Tuhan Yesus tidak jawab. Tuhan Yesus cuma bilang, jangan kemana-mana, tinggal di sini. Nanti ada waktunya. Tuhan Yesus tidak jawab. Tapi dari kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 6, 7, 8 itu, kita mengerti bahwa dia akan segera kembali. Dia bilang Roh Kudus mau datang. Dia mau pulang dulu. Dia tidak diterima. 40 hari dia berbicara tentang kerajaan Allah. Mereka bilang, enggak betul. Enggak terima. Akhirnya dia kembali ke sorga. Kisah 1 ayat 10, dia naik. Dan waktu dia naik, dia bilang, dia mau datang lagi. Itu tanda dia mau datang, Roh Kudus lebih dulu. Dan apa yang terjadi, itu janji yang sudah dia katakan dalam Kisah 1 ayat 8, bahwa nanti ada Roh Kudus, kemudian dia akan datang. Penolakan yang keempat yaitu pada waktu hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 1-3. Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Ini orang-orang bilang, bukan main, mereka mabuk.
Mana boleh mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang kita bisa mengerti. Ada 16 bahasa, boleh hitung di situ. 16 bahasa mereka omongkan. Kisah pasal 2 ayat 16 itu. Jadi mereka bilang, oh enggak, mabuk orang. Enggak betul ini rasul-rasul. So, 3 kali toh. Sekarang penolakan yang keempat. Penolakan yang keempat, Yesus mesti tunggu di sorga. Tuhan tunggu. Apa yang dia tunggu? Dia bilang tunggu sampai itu semua jadi beres. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus. Tunggu dia di sorga, dia tunggu. Nanti beres, baru dia mau turun. Nah, ini keempat. Tapi tetap mereka menolak penginjilan Petrus. Apa yang Petrus sampaikan, bahkan Petrus masuk penjara. Dan bukan cuma masuk penjara lagi. Petrus, berhenti, stop. Tidak boleh lagi mengajar dalam nama Yesus. Tidak betul itu. Bukan main. Padahal persiapan waktu itu. Jadi Petrus sangat mengerti bahwa Tuhan Yesus mau jadi raja. Dia sangat tahu. Itu ceritanya di Petrus. Kemudian apa yang terjadi dengan itu? Bangsa Israel menolak. Mereka tidak mau. Tetap. Kita boleh baca Israel bagaimana. Kisah pasal 3 ya. Penawaran ini tidak boleh disampaikan. Ini kisah 5 ayat 17, 18, 40. Kemudian kisah 6. Ini semua tentang penawaran. Rasul-rasul dilarang memberitakan. Tidak boleh lagi memberitakan. Dan penolakan yang ke-6 ini kisah 6 ayat 3. Tetap rencana yaitu Tuhan Yesus mau jadi raja. Dia akan pimpin teokrasi. Dia akan masuk di dalam bumi kembali. Tapi tetap. Kemudian Tuhan bilang, pilih 7 orang penginjil. Ada 7 orang penginjil, semua so tahu. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Kalau di gereja Petorang ada yang Nikolaus. Ya. Kalau di gereja Giki mungkin apa? Ada Stefanus mungkin ya. Oh, di Torampe gereja ada Filipus lagi. Di sini belum ada nama Prokorus Nikanor, jangan lupa kalau ada yang dapat cucu kasih nama ini Timon, Parmenas ya toh. Tinggal mau pilih-pilih itu nama. Mau kasih pak cucu. Karena belum pernah orang dengar Prokorus. Oh, ada Tamarol kutip nama Prokorus. Benar Tamarol itu Franz Prokorus. Apa? Kalau lupa nerpe fam Tamarol. Sebut sudah sampai selupa. FP dia nama bukan main itu. Orang-orang Sangir yang suka-suka pakai ini nama-nama Alkitab ya. 7 penginjil. Apa yang terjadi dengan 7 penginjil? Itu Stefanus dibunuh. Bukan main ini orang-orang apa ini. Mereka bunuh Stefanus. Ya. Bagaimana lagi ini dia? Mau paksa-paksa Pak ini. Susah sekali. Sudah ditawarkan ulang-ulang sampai 6 kali penawaran. Tetap mereka tidak menerima. Ya, inilah kesabaran dari Tuhan. Sehingga dia robah. Jadilah yang disebut dengan kasih karunia. Kalau terjemahan baru Alkitab sekarang yang TB2 itu anugerah. Ini anugerah ini kata yang digunakan dulu juga. Kalau anugerah itu bahasa Inggris grace, gracia, pemberian cuma-cuma. Jadi karena sudah 6 kali tolak, akhirnya Tuhan bilang, sudah, kalau begitu ganti. Biarkan saja ini bangsa Israel ini. Mereka tidak mau Tuhan mau jadi raja. Sehingga akhirnya Tuhan ganti program. Kalau lihat di sini ada kiri, ada kanan berkulang warna kan? Kenapa saya bikin begini? Untuk mempermudah pengertian kita. Jadi kalau kita tahu ini yang disebut dengan peralihan hukum Taurat ke anugerah. Ya, kita sebutkan peralihan. Sebenarnya tidak ada peralihan ya. Sebenarnya berbatas jelas. Ketika ketika mereka menolak ke-6 kali, Tuhan langsung beralih. Anugerah. Langsung pindah. Paulus dipilih untuk dijadikan sebagai pemberita Injil pada waktu itu. Kisah 9 ayat 15. Paulus ditentukan. Jadi kalau kita tadi ada dispensasi ini, saya ambil ini. Jadi perhatikan yang saya ambil hanya di bagian ini. Hukum Taurat masuk ke
kasih karunia atau masuk ke anugerah. Jadi ini yang saya ambil. Dan saya bikin besar ini supaya mempermudah. Jadi sekarang kita berbicara tentang peralihan. Dispensasi anugerah dimulai. Tahun berapa itu? Tahun 37 AD, after Dominion. Jadi sesudah Masehi, tahun 37 Masehi. Kapan dia mulai? Ada pertentangan ya, tapi minor saja karena ada bilang Kisah 9 mulai dari Paulus bertobat. Paulus ini adalah anggota gereja tubuh Kristus yang pertama. Karena disinilah dimulai gereja tubuh Kristus. Kalau sebelumnya itu nubuatan, itu tentang kerajaan, tentang program di bumi. Tapi kalau anugerah, program di sorga. Beda program. Paulus bertobat, dan kemudian Paulus ini menjadi patron. Patron itu kalau tukang menjahit tahu sekali. Patron itu apa? Ya, contoh, pattern kalau bahasa Inggris. Kemudian kita lihat di sini hukum Taurat itu tertunda. Tahun berapa dia tertunda? Tahun 70 sesudah Masehi. Karena hancur itu bait Allah. Bait Allah tempat mereka menyembah tidak ada lagi. Yang ada sekarang tinggal dinding. Dinding apa namanya itu? Dinding ratapan. Itu masih ada sekarang. The Wailing Wall. Tinggal itu yang ada. Tetap di situ di belakangnya ada yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita ke Yerusalem. Dan mereka akan mendirikan lagi bait Allah di daerah itu. Dan daerah itu dikuasai oleh Israel. Walaupun itu masuk pada kekuasaan dari Palestina. Tapi Israel yang kontrol. Orang-orang yang beribadah di masjid itu sesudah mereka sholat Jumat itu biasanya mereka datang di tempat itu dan mereka cari gara-gara di Israel, mereka lempar batu ke Wailing Wall, akhirnya polisi datang, tentara tembak, waduh mati-mati, ya sudahlah kekacauan yang terjadi, itu tahu-tahu ini bangsa Israel ya. Jadi hukum Taurat itu tertunda, bait Allah hancur, orang Israel tidak dapat melaksanakan lagi hukum Taurat. Karena orang Israel mesti ada bait Allah. Kalau tidak ada bait Allah, orang tidak bisa bikin. Dan sekarang itu Wailing Wall, tempat mereka make a wish. Jadi kalau ada permintaan, tulis di kertas, lipat, masukkan di dinding. Susuru kalau orang Manado bilang. Orang isi di dalam dinding ya. Nah, tahun 37 sampai tahun 70, Paulus menerima wahyu secara bertahap untuk dispensasi anugerah. Jadi Paulus tidak sekaligus, tapi dia menerima itu secara progresif. Jadi apa yang sudah dia tahu, dia tidak lakukan lagi. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 1, di situ Paulus bilang, aku bersyukur karena tidak ada orang yang aku baptis. Selain, nah dia bilang selain. Karena Injil waktu itu atau berita atau penulisan firman Tuhan, Paulus tidak sekaligus gedebuk. Terus langsung penuh. Enggak, Paulus terima bertahap. Dia bertahap. Dia pergi dulu ke Arab 3 tahun, kemudian dia 14 tahun, dia panjang ini. Jadi coba bayangkan, cukup panjang Paulus menerima wahyu itu. Tahun 57 dia tulis itu kitab Korintus ya. Kalau kita baca 2 Korintus 12 ayat 7 dan juga itu tahun 60-an dia tulis itu Efesus, Filipia, itu yang bertahap dia bikin. Nah, sekarang bagaimana dengan pelayanan 12 rasul? Ini hanya terbatas pada orang Yahudi saja. Kisah 11 ayat 19, mereka pergi kemana-mana tapi cuma kepada orang Yahudi. Karena mereka tahu diperintahkan hanya untuk orang Yahudi. Mereka tidak akan pergi kepada orang bukan Yahudi. Padahal Petrus pada waktu itu kisah pasal 10, Petrus pertama dia bilang betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi bergaul dengan orang bukan Yahudi. Tapi kemudian ayat 34, jadi tadi ayat 28, pasal 10 ayat 28, kemudian pasal 10 ayat 34 dia bilang, oh aku tahu sekarang, Tuhan tidak membedakan. Jadi sama-sama mendapatkan pelayanan. Tadinya dia tidak mau, tapi akhirnya dia tahu karena dia 3 kali melihat itu kain yang turun berisi binatang-binatang yang haram. Tuhan bilang makan. Dia bilang enggak, haram itu 3 kali. Tapi dia sudah bingung, akhirnya dia mengerti. Petrus menulis 2 surat ditujukan kepada orang Yahudi saja. 1 Petrus dan
2 Petrus. Dia cuma tulis untuk orang Yahudi. Kemudian kita lihat Paulus. Paulus ini melayani bangsa lain dan juga orang Yahudi. Jadi dia layani. Dia tidak membedakan lagi. Dan itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 9 dan Kisah Rasul 22. Jadi Paulus ini beda dengan Petrus. Ada garis yang jelas batasnya. Kalau kita campur Paulus dengan Petrus, kacau kita. Tidak bisa. Karena Paulus beda sekali dengan Petrus. Coba bayangkan Paulus bilang, walaupun seorang malaikat kalau beritakan Injil beda dengan apa yang dia bilang, terkutuk. Sekali lagi kukatakan ayat 9 kitab Galatia pasal 1. Kalau beda, terkutuk. Dan Petrus kan berbeda dengan apa yang Paulus sampaikan. Paulus bicara semua sorga. Petrus bicara semua bumi. Coba kita perhatikan surat Paulus. Mana pernah Paulus bilang kerajaan Allah di bumi? Tidak pernah. Dia kalau bicara, ada misalnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 18, dia bilang kerajaan Allah di sorga. Dia tidak bilang kerajaan Allah di bumi. Kalau Petrus cuma tahu semua program di bumi. Itu bedanya. Jadi jelas sekali Paulus dan Petrus, 2 rasul yang berbeda. Petrus bersama 11 rasul yang lain. Jadi ada 12 murid mereka. Kalau Paulus, dia sendirian. Dan dia dapat itu dari Tuhan. Kita mulai lihat bagaimana Petrus. Ini saya masuk di dalam Kisah 2 ayat 38. Ini bicara soal Petrus. Bertobat, baptis, pengampunan. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 7. Pergi ke seluruh bangsa. Tapi tidak boleh pergi ke bangsa lain. Kecuali bangsa Israel. Orang Samaria? Tidak boleh. Karena orang Samaria kawin campur. Waktu mereka dibuang, orang Samaria kawin dengan orang Asyur. Tapi kalau orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babilonia, mereka tidak kawin campur, sehingga mereka tetap. Jadi Tuhan Yesus waktu itu katakan, beritakan, tapi cuma for orang Israel. Tidak boleh orang-orang yang lain. Terus zaman sekarang orang bilang, oh ada Israel rohani. Oh Israel rohani. Coba boleh baca di kitab Wahyu. Orang yang buka Israel mengaku Israel, Ibrani, Wahyu. Kitab Wahyu 2 ayat 9 bilang apa? Itu jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9 juga bilang itu jemaah iblis. Kalau bukan orang Israel mengaku orang Israel. Ya. Kemudian datang pada peralihan, Petrus bilang, oh mengerti memang. Ya. Dan percaya pengampunan. Jadi Petrus mulai tahu itu. Kalau Paulus lebih spesifik, Kisah 13 ayat 39, percaya bebas. Kisah 16 ayat 31, percaya selamat. Jadi beda sekali itu di sini ya. Pak Petrus dengan Paulus. Hukum Taurat dimulai sesudah kitab Kejadian. Dan hukum Taurat ini, dia dimulai sesudah kitab Kejadian ini, dunia dulu baru jadi ini. Kesucian, keinsafan, ini 1-3, 38, 9-11, perjanjian 12-50. Kemudian Keluaran sampai Maleaki, Matius sampai Yohanes, Ibrani sampai Wahyu. Ditulis bagi bangsa Israel dalam hubungannya dengan dispensasi hukum Taurat yang akan digenapi pada kerajaan. Mana tulisan Paulus di sini? Tidak ada. Tapi kalau Paulus, Roma sampai Filemon, 13 kitab Paulus tulis. Untuk orang bukan Yahudi. Untuk dispensasi anugerah. Beda sekali dengan Petrus. Orang-orang mencampurkan tulisan Petrus atau tulisan untuk program dunia dengan tulisan untuk program sorga. Sehingga mereka bingung dan akhirnya karena bingung mereka bilang supaya tidak pusing, semua yang ditulis oleh Paulus dibuang saja. Aman. Tidak ada lagi pertentangan. Oh, bukan begitu. Ini karena tidak mengerti, tidak belajar, ya, tidak ortotomeo, tidak membagi dengan tepat, sehingga bingung. Kisah Rasul merupakan kitab masa peralihan antara hukum Taurat dan anugerah. Petrus berbicara kepada bangsa Yahudi berhubungan dengan kerajaan. Paulus berbicara berhubungan dengan anugerah. Jadi mesti bedakan sekali itu ya. Kerajaan itu di bumi. Anugerah itu berbicara gereja tubuh Kristus, berbicara tentang sorga. Pengharapan beda.
pengharapan untuk orang Yahudi waktu itu adalah kerajaan di bumi. Pengharapan untuk yang dibicarakan Paulus, orang bukan Yahudi dan orang Yahudi juga, itu di sorga. Jadi kerajaan itu yang Daniel katakan, dan gereja tubuh Kristus itu yang Paulus katakan. Ayat-ayat ini kita boleh lihat, bicara tentang gereja tubuh Kristus, dan ayat-ayat ini kita lihat bicara tentang kerajaan. Dua hal yang berbeda. Kita belajar kerajaan itu hanya ada di dunia. Gereja tubuh Kristus itu cuma ada di sorga. Efesus 2 ayat 5-6, Kolose 3 ayat 1-3, Filipi 3 ayat 20, ini paling ayat gaco. Warga negara kita adalah di dalam sorga. Betul, kita warga negara Indonesia, tapi juga kita warga negara sorga. Kerajaan Kristus yang jadi raja. Gereja tubuh Kristus, Kristus yang adalah kepala. Jadi bedakan raja, bedakan itu kepala. Kerajaan dimuatkan sejak dunia dijadikan. Jadi dunia jadi, baru kerajaan. Tapi kalau gereja tubuh Kristus, itu dunia belum dijadikan. Kolose 2 ayat 27 dan 28 itu, kalau saya tulis ini, itu dunia belum dijadikan, sudah ada itu perencanaan Tuhan Allah. Jadi perencanaan gereja tubuh Kristus dijadikan sebelum dunia dijadikan. Kalau membuat dunia sejadi, baru jadi. Tapi tetap disimpan, tidak dikatakan kepada siapa-siapa. Rasul-rasul, 12 rasul tidak tahu. Mereka tahu cuma tentang kerajaan di bumi. Nah, sekarang kita lihat. Yang tidak melihat pelayanan Rasul Paulus berbeda, itu mungkin ya, karena mereka orang-orang itu ya saya duga mungkin belum selamat. Kalau mereka sudah melihat bahwa pelayanan Rasul Paulus itu berbeda, itu yang namanya soteriologi. Soteriologi itu ilmu tentang keselamatan. Banyak sekarang apologet, YouTuber hebat-hebat. Tapi mereka datang pada eskatologi akhir zamannya. Bilang juga akhir zaman, mereka bingung. Karena apa? Mencampur adukan akhir zaman di dalam Matius 24 dengan akhir zaman di 1 Tesalonika 4. Mereka tidak melihat. Jadi ya duga-duga mungkin mereka, saya tidak tahu ya. Tapi ini cuma sebagai dugaan. Tapi yang tahu persis orang percaya dan tidak percaya cuma Tuhan. Ya. Penolakan ketujuh. Mau tolak ke-7 kali sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Itu yang kita sebut dengan kesempurnaan. Kisah 1 ayat 17, apa? Injak kaki di bumi. Sebagaimana dia naik dari Bukit Zaitun, dia turun juga di Bukit Zaitun. Sakaria 14 ayat 4. Ini jelas sekali. Kisah 1 ayat 11 tadi, saya salah sebut. Kisah 1 ayat 11, injak kaki di bumi. Sakaria 14 ayat 4, injak kaki di bumi. Kalau ayat Sakaria 14 ayat 5, turun bersama-sama dengan orang kudus. Nah, yang tidak tahu, mereka katakan orang-orang kudus itu kita. Jadi terjadi lebih dulu rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Karena kita pre-trib katanya. Dan memang kita percaya pre-trib. Kita tidak mungkin menderita apa itu murka Allah, karena 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 kita tidak menerima murka Allah. Murka Allah kan ada dua, yaitu tribulation dengan neraka. Itu dia hukuman. Jadi Sakaria 14 ayat 5 mereka bilang orang-orang kudus itu kita, dan kita turun bersama-sama memerintah dengan Tuhan selama 1000 tahun. Sesudah itu kita masuk pada Yerusalem baru. Kita mau masuk pintu mana? Coba baca di Wahyu pasal 21. Nggak ada pintu untuk orang Indonesia. Ya tahu 12 pintu nama suku-suku. Jadinya mutamasun nanti. Ya di penolakan ke-7 tidak bisa lagi karena itu kesempurnaan kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru. Jadi ujian urutan peristiwa. Ya ujian, betul. Ini semua sini STH. Jadi ini dia yang mengajar belum STH, masih baru belajar lagi. Pengangkatan gereja tubuh Kristus itu kedatangan keberapa? Orang-orang bilang, oh itu kedatangan
kedua, karena kedatangan pertama Bethlehem, kedatangan kedua injak kaki di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Bukan, itu namanya kedatangan rahasia. Kedatangan rahasia. Tidak ada pertama kedua itu. 7 tahun masa sengsara sekarang. Sesudah 7 tahun masa sengsara, Yesus menginjakan kaki di bumi. Itu kedatangan, itu yang namanya kedatangan kedua. Sesudah itu perang, Armageddon, habis semua. Itu kedatangan kedua. Kedatangan pertama waktu di Bethlehem. Ya, kedatangan kedua untuk kerajaan 1000 tahun. Yesus memerintah kerajaan selama 1000 tahun. Sesudah itu habis, selesai. Iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Gena masuk. Itu baru ada neraka. Sebelum Gena, orang-orang sekarang ke Hades dulu. Hades itu namanya alam maut. Kalau di dalam pengadilan, kita tahu Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 10 sampai ayat 15. Lalu maut, tahta putih. Lalu maut dan kerajaan maut. Keduanya dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau pengadilan untuk kita bukan di tahta putih. Pengadilan untuk orang masuk surga yaitu pengadilan bema. Dan itu terjadi waktu kita berada dalam surga. 2 Korintus 5 ayat 10. Karena 2 Korintus 5 ayat 1 kita sudah masuk surga dulu. Di surga baru kita diadili. Untuk menentukan besar kecilnya pahala. Tapi kalau di tahta putih, tidak ada di situ. Ada orang-orang bilang bahwa kita ke tahta putih dulu, nanti sesudah di pengadilan akhir itu baru menentukan neraka atau surga. Orang-orang yang mau masuk pada pengadilan akhir sudah pasti masuk neraka. Alkitab yang katakan. Tuhan bilang mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Habis cerita. Tahta putih, sesudah itu kiamat. Habis itu bumi. Kemudian ayat 21, pasal 21 di dalam kitab Wahyu, kerajaan turun. Orang yang tidak belajar akan mengatakan bahwa itu simbolik semua. Itu metafora. Itu cuma tidak betul mau jadi begitu. Tapi kita harafiah. Yesus 1000 tahun, 1000 tahun. Ya, Yerusalem baru itu betul itu. Yerusalem baru turun dari surga. Jadi ada 7 dispensasi. Yang paling sulit yaitu hukum Taurat, kasih karunia, dan kerajaan. Karena hukum Taurat itu di bumi, kasih karunia di sorga, kerajaan di bumi. Ini yang orang banyak sekali yang sulit mereka bilang tidak bisa dimengerti. Jangan jauh-jauh. Paulus saja yang dia tulis, Petrus bilang apa? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Benar apa yang Paulus tulis, itu kesabaran dari Tuhan. Kemudian Petrus bilang, apa yang Paulus tulis itu sulit dipahami. Petrus aja yang sama-sama dengan Tuhan Yesus bilang itu sulit dipahami. Jadi kalau cuma orang-orang sekarang, kalau tidak belajar lagi, cuma bilang, oh penatua karena banyak doi, karena top, karena apa. Ya, sedang Petrus bilang sulit dipahami, no bagaimana oleh mereka? Tidak bisa dipahami. Itu kan, Petrus tidak paham tentang kasih karunia. Yang paham kasih karunia, ini peserta-peserta yang ikut sekarang. Semua paham tentang kasih karunia. Kemudian paham juga tentang kerajaan, karena apa? Ortotomeo. Membagi dengan tepat firman kebenaran itu. 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang ke-15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tuhan Allah menghendaki supaya semua orang masuk surga. Zaman sekarang ini, Tuhan Allah tidak sampai hati mau buang manusia ke neraka. Tuhan Allah mau semua masuk surga. Kalau seandainya masuk surga itu bisa dikerjakan oleh saudara dan saya, atau bisa dikerjakan oleh manusia, Tuhan tidak perlu turun. Untuk apa Tuhan mau turun ke bumi? Susah-susah. Manusia bisa kerjakan, bikin saja persyaratan. Kalau mau masuk surga, mesti ini. Tapi tidak bisa.
Karena itu masuk surga, cuma Tuhan Allah yang boleh backing. Makanya Tuhan Allah datang karena dia tidak mau. Tuhan Allah menghendaki itu tertulis di dalam firman-Nya yang kita kenal dengan 1, 2, 3, 4. Apa itu 1, 2, 3, 4? 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat yang 4. Ayat 3, juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ayat 4, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi cuma 2 yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita belajar. Ini malam ini kita semua untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada orang yang doktor teologianya sudah 5 mungkin. Tapi kalau dia belum memiliki yang pertama, juru selamat kita menghendaki supaya semua selamat, itu bahasa Prancis bilang, atau bahasa Jerman bilang, talagunane. Biar berlapis-lapis itu DP doktor. 0 itu, talagunane. Seperti saya kan profesor, dokter, kemudian master, kemudian dokter ahli. Wah, hebat. Tuhan yang nak mulia itu. Yang Tuhan mulia ini ada mengajar sekarang. Tuhan mau kasih pahala itu. Tapi yang profesor, dokter, dia tidak guna. Itu semua kasih tinggal. Dia tidak pakai itu barang-barang itu. Jadi biar lagi 5 tuh DP dokter teologi, dia tidak mau pakai itu dia. Yang mau pakai apa? Pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana caranya? Mesti belajar. Tapi sebelum belajar, Tuhan mau supaya semua selamat. Bagaimana supaya selamat? Semua tahu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Di situ dikatakan sebab yang sangat penting. Kan kalau ayat 1, 2 itu bilang begini. Paulus bilang, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang kuberitakan. Oleh Injil itu kamu selamat. Asal kamu teguh berpegang. Kecuali sia-sia saja kamu menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, protos. Di dalam Alkitab saudara cari, hanya 1 kali, cuma 1 itu yang bilang protos. Tidak ada 2. Ortotomeo juga cuma 1 kali, saudara cari. Tidak ada 2, ortotomeo. Cuma 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Protos cuma ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Tidak ada 2. Yang sangat penting. Ada 3 di situ, dia bilang apa? Ya, sebab yang sangat penting, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Sesudah dia mati bahwa dia telah dikuburkan. Dia tunggu habis baterai ini. Mesti cari dulu nih charge. Oh, charger ada di mana ini? Dia dikuburkan. Bahwa ia telah. Jadi dia mati untuk apa dia mati? Kalau Alkitab bilang menghapus dosa. Dia dikuburkan untuk apa dia dikuburkan? Dia dikuburkan untuk melupakan dosa. Dia tidak ingat lagi itu dosa. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Datang lagi ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah. Setiap kali berdoa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Aduh, Tuhan Yesus bilang, buka Ibrani 10 ayat 17. Apa kita ada bilang di situ? Dia cuma mau jawab begitu. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan. Kubur sudah. Tapi jangan lupa dia bangkit pada hari ketiga. Apa gunanya bangkit? Bangkit itu membenarkan saudara dan saya orang berdosa menjadi benar untuk kebenaran. Aduh, bukan main. Sekarang saudara dan saya telah didudukan di sorga. Memang masih hidup di bumi. Jadi ya kalau hidup di bumi kira-kira masih berdosa atau nyanda? Masih tetap bikin dosa karena masih hidup di bumi. Nanti di sorga baru sudah bikin dosa. Jadi kalau orang di sorga itu DP nama dosa dihapus. Kalau di bumi karena masih bikin dosa, Tuhan kasih remisi, bebas. Kan kalau di pengadilan orang jaga dengar, oh dia dapat remisi. Tapi remisi paling 2 minggu, ada yang dapat remisi 3 bulan karena dengar-dengaran, masuk-masuk gereja, di penjara. Kita ada belajar di penjara kok itu, karena Pastor Alda jaga panggil pergi di penjara, kita dengar-dengar, oh dapat remisi dia. Siapa dia sudah ada 4 tahun, oh remisi. Nah, kalau orang Tuhan kasih remisi sampai 0. Bayangkan, so bikin dosa, Tuhan bilang, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan. Bukan remisi.
Dan nanti di terakhir baru orang dapat DP nama hapus semua. Soalnya tidak ada. Dan soalnya tidak bikin dosa. Sekarang masih bikin dosa. Apalagi kalau bawa mobil. Ini mudah-mudahan ini tidak ada yang mau bawa mobil sesudah ini. Karena sesudah bawa mobil atau motor paling mau marah pada orang yang berjalannya tidak betul. Setelah marah apa? Berdosa. Berdosa. Jadi kesulitan yang kita alami ini, hukum Taurat, kasih karunia, kerajaan. Dan kita boleh lihat di sini, sebenarnya program dari Tuhan Allah ini. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Ketika Tuhan Allah mau jadi raja, mereka tolak. Mereka lebih memilih Saul. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus datang. Atau Tuhan Allah mengambil rupa seorang manusia yang namanya Yesus Kristus datang. Mau jadi raja, kerajaan at hand. Kerajaan sudah dekat. Itu yang Yohanes Pembaptis ada bilang-bilang. Begitu Tuhan Yesus melayani, dorang bilang apa? Salib. Kasih salib ke dia. Hukuman yang paling jelek, yaitu salib. Sesudah dia bangkit, 40 hari dia bilang-bilang tentang kerajaan. Mereka bilang, nyandak betul itu. Akhirnya dia bilang, sudah, kalau begitu, naik Jo. Pulang Jo. Dorang ini mau? No. Salah-salah. Karena mereka tidak mau, dia kembali, dia naik. Tapi dia janji, dia akan segera kembali. Dia akan injak kaki lagi ulang di Bukit Zaitun. Dia mau datang di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, Kisah 1 ayat 11, ayat 12. Apa yang jadi? Oh, mabok dorang. Hari Pentakosta dorang tidak percaya. Dia bilang, tidak betul itu. Jangan percaya. Petrus lagi ulang. Penginjilan Tuhan Yesus. Tunggu sampai ngoni beres. Oh Petrus, sini ngana. Masuk penjara. Dan waktu itu apa yang dorang bikin Pak Petrus? Petrus, tutup mulut. Jangan pernah lagi bilang-bilang tentang itu Yesus Kristus itu. Sudah, pilih Jo itu 7 orang. Ya, apa yang jadi Stefanus? Kasih mati Pak Stefanus. Hilang tuh kesabaran kan? Tapi tetap Paulus bilang itu tuh kesabaran. Jadi rencananya begini toh. Ya, tak buka. Kesabaran Petrus bilang. Jadi Tuhan bilang tunggu dulu pada orang. Siapa tahu ini bangsa Yahudi ini mau bertobat. Tuhan pilih Paulus. Gereja tubuh Kristus. Kasih karunia. Itu Paulus. Dan Tuhan sudah bilang bahwa program ini akan berakhir ketika Tuhan turun dari sorga ke angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kemudian orang-orang yang percaya di dalam gereja tubuh Kristus naik ketemu dengan Tuhan. Jadi pre-trip ini 7 tahun masa sengsara. Ini sudah diangkat ke sorga. Dan ayat 17, 1 Tesalonika 4 ayat 17 bilang apa? Mau turun? Tidak. Ayat 17 bilang, tetap di sorga untuk selama-lamanya. Sudah pengadilan? Belum diadili. Belum. Bema belum terjadi. Jadi bema nanti jadi sesudah diangkat. Bukan jadi dulu bema baru diangkat. Nah, ketika datang itu Tuhan di angkasa, langsung diangkat. Sesudah diangkat, baru diadili. Sesudah itu, bumi akan masuk pada masa 7 tahun sengsara. Ada Great Tribulation, 3,5 tahun. 1.260 hari kita bilang. Baru Tuhan Yesus datang, injak kaki. Ayat 5, bersama-sama dengan orang kudus. Itu orang-orang kudus di sini, mereka yang ada di sini, yang mati, yang percaya. Tidak, ini dia tetap orang-orang yang ada di sini sudah pindah-pindah, tetap di sorga. Tapi mulai dari Adam, Nuh, siapa lagi Musa, dorang nanti turun di sini. Karena dorang sekarang ada di pangkuan Abraham, di Hades, Soul. Kalau Hades bahasa Greek ya, kalau Soul bahasa Ibrani. Jadi dorang turun sama-sama di sini. 1.000 tahun. Dan akhirnya jadi habis, sudah pengadilan lagi, dan seterusnya itu dia. Tapi kita ini berbicara tentang penolakan, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang itu. Jadi yang mesti kita tahu yaitu program bumi dinubuatkan, program sorga itu rahasia,
kemudian kembali program bumi dinubuatkan. Tidak ada yang simbolik di sini. Semua ini harafiah. Terjadi. Apa yang tertulis itu yang menjadi. Karena tidak belajar, sampai bilang atau bingung karena campur aduk, akhirnya bilang kalau Sony boleh jawab, simbolik. Ya. Jadi ini rencana semua untuk bumi, nubuat. Bumi, nubuat. Saudara dan saya, ya tidak ada. Itu rasul-rasul semua, dorang 12 cuma tahu begini. Tapi karena saudara dan saya sudah belajar, orang so tahu begini. Tapi kalau rasul-rasul dengan dorang semua yang Yesaya apa semua dorang tahu DP cerita begini. Cuma orang yang tahu DP cerita yang ada antara tabuka itu. Sedangkan Petrus bilang sulit mau pahami itu dia. Ya tidak gampang mau pahami itu. Oke, terima kasih. Saya sudah share apa yang saya tahu. Saya tidak tahu apa lagi selanjutnya yang akan dilakukan oleh panitia atau apa namanya. Kami kembalikan Oke, kepada oke, baik. moderator. Oke, baik. Terima kasih eh, untuk penjelasan materi yang luar biasa dan berkaitan dengan penolakan kerajaan Allah. Dan kita sudah melihat uraian yang begitu jelas. Namun demikian, jika masih ada pertanyaan ya berkaitan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Prof kita di malam hari ini, di kurang lebih ada 30 orang peserta ini, dibuka ruang bertanya, apapun yang mau ditanyakan pasti Prof akan berkenan menjawab. Kalau tahu. Dan oh, dan silakan ya bisa raise hand juga. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Kalau memang tidak bisa menyampaikan secara langsung, bisa juga melalui room chat ya. Nanti bisa disampaikan lewat chat. Dan karena itu untuk kesempatan pertama saya akan persilakan Pak Yoram Rinaldo dan setelah itu Pak Martin Siregar. Silakan. Baik, Shalom. Apa kabar, Suara? Apa kabar? Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini kerajaan bukan sulap. Jadi kan saya baca di sini ya, saya alas, firman Tuhan, tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, jadi kan The Decade dalam The Slumber of Christianity, awakening a passion for heaven on earth, membuat satu penelitian tentang pengharapan. Apakah yang menangkan emosi dan apa yang mencantumkannya ketanya? Apakah yang membuat kita melompat kegiranan dan apa yang membuat kita keputusan dalam? Nah, jawabannya amat sederhana. Harapan dan kemudian harapan. Pengharapan adalah kata utama yang menggerakkan manusia dan waktu ke waktu. Keharapan untuk kesenangan sederhana, sebuah rangkulan, sebuah ciuman, kesehatan yang diperbarui dari seorang anak atau ibu yang lanjut usia. Segala sesuatu yang kita lakukan digerakkan oleh pengharapan atau ketidakberdayaan dalam satu atau lain bentuk. Halaman 34 dan 35. Jadi kan jika itu benar dan saya masa satu, maka apakah yang akan terjadi jika kita menggunakan waktu setiap hari? Merenungkan pengharapan suka melalui sebuah komsel, Bible study, lagu musik, WL, 1 atau 2 janji kita suci. Bagaimana bila kita dengan kesadaran penuh menalihkan pikiran kita dari bingkai bulu yang habis-habisnya tentang ekonomi yang hancur, dunia yang berantakan, ekosistem yang kacau, budaya yang secara moral merosot, berpaling dari urusan media yang tak berharapan sehari-harinya, dan sebagai gantinya fokuskan pikiran kita pada rumah surgawi itu, sebagaimana ayat kita hari ini. Kota dan negeri kekal yang Allah telah janjikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Paulus mendapat pemandangan tentang surga dan untuk memperbincangkan kemuliaan di sana,
atau yang bisa ia lakukan adalah tidak mencoba melukiskannya. Ia menatakan bahwa apa yang tidak dilihat mata atau tidak didengar di telinga, tidak juga ada hati dalam hati manusia. Itulah hal-hal yang Allah sediakan bagi mereka yang menasihat. Jadi Anda dapat menaruh imajinasi Anda kepada bintang itu. Kita boleh mencoba sebisa mungkin membayangkan dan merenungkan bobot kekayaan itu. Namun pemahaman Anda yang panah, saya kita yang panah ya maksudnya, letih dan tak mampu menggapainya. Karena ada yang kekal di balik itu semua. Diperlukan segala kekayaan untuk mengungkapkan keputusan dan menuangkan harta kekayaan Allah. Jadi ini saya pernah ya, ada orang yang bilang tadi kono hapus yang namanya doktrin setan itu sangat tidak baik ya namanya doktrin setan. Saya opakin dulu. Ini kalau nggak salah namanya Bang Jason. Dulu Bang Jason sebenarnya ada ibadah tes tapi karena dia sakit. Memang benar ya doktrin setan itu pada iblis yang berdosa. Memang benar ya. Saya pernah baca itu. Dan Caroline bilang begini. Yoram, Oh ya, pertanyaannya bisa aku langsung bertanya boleh? Ya, Oh ya, pertanyaannya ya. ya. Boleh bertanya sedikit? Apakah doktrin setan itu iblis yang berdosa? Dan berikan penjelasannya. Terima kasih. Saya tahu apa arti doktrin setan itu pendosa dan doktrin setan itu pendosa dan iblis. Dan berikan penjelasannya. Karena SDA tidak bahas yang namanya doktrin. Pendidikan SDA di Sabah Malaysia. Terima kasih. Oke, baik Pak Yoram. Ya, sebenarnya sih pertanyaannya sedikit agak di luar konteks topik yang Pak Prof bawakan hari ini ya, karena Pak Yoram bertanya terkait doktrin setan. Mungkin tergelitik berkaitan dengan penolakan kerajaan Allah. Tapi diserahkan ke Pak Prof Pesangi kalau memang ada masukan, ada penjelasan atau tanggapan terkait pernyataan tadi. Kalau saya menjawab pertanyaan itu, kita nggak usah pusing dengan setan. Kita pusing dengan nasib kita. Kemana kita kalau mati? Kenapa pusing-pusing dengan setan? Senang sekali itu setan itu dia. Boleh far setan dan itu setan. Oke, baik. Baik, baik, baik. Oke, saya berikan kesempatan yang kedua untuk Pak Martin Siregar. Oke, selamat malam untuk kita semuanya dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya tadi cuma mendengarkan sedikit dan juga baru tadi saya masuk cuma di belakang-belakang saja akhir ujung lah hampir mengujung sharing dari beliau pembicara kita. Dan terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Bapak Pendeta ini, Pak Jimmy Posanggi. Jadi kalau saya tidak salah dengar, jadi saya minta maaf sebelumnya kalau misalnya saya salah dengar. Tadi dikatakan bahwa setelah kedatangan Yesus kedua kali, orang-orang percaya yang bangkit dari pertama itu tidak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Hanya orang-orang yang di dalam perjanjian lama. Apakah benar demikian, Pak? Atau saya salah dengar? Oke, silakan Pak Pesangi. Boleh Oke, di-unmute. baik. Kedatangan yang kedua itu kedatangan menginjakan kaki di bumi. Yang akan bersama-sama dengan dia itu Sakaria pasal yang ke-14 ayat 5 itu orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu tidak termasuk dalam program sorgawi. Yang program sorgawi itu yang percaya pada mati, kubur, bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Di luar kepercayaan itu
waktu yang berbeda, mereka itu harus masuk pada kerajaan 1000 tahun. Tetapi kalau mereka tidak percaya, mereka nanti akan masuk pada tahta putih. Di tahta putih Wahyu 20 ayat 10 sampai dengan 15, mereka diadili di tahta putih. Waktu di tahta putih itu ada 2 kitab yang akan dibuka, yaitu kitab kehidupan dan kitab perbuatan. Kalau namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia nanti akan dibuang ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu menginjakkan kaki di bumi, mereka sekarang sedang menanti, mereka berada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu telah dibawa oleh Tuhan Yesus pada waktu dia memproklamasikan bahwa dia adalah Tuhan yang tertulis di dalam Kalutoram Pekredo, turun ke tempat penantian. Nah, itu proklamasi ya, bukan memberitakan Injil. Karena ada orang bilang memberitakan Injil. Dan Alkitab juga diterjemahkan memberitakan Injil. Padahal bukan memberitakan Injil. Proklamasi. Dan Hades dibawa. Dan dia akan turun bersama-sama dengan orang-orang kudus, yaitu mereka tadi. Kalau kita tidak akan turun. Kita akan ayat yang 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita akan selama-lamanya berada di sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi berita dari Paulus itu beda sekali dengan berita yang disampaikan oleh Petrus. Begitu Pak Martin. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, terima kasih banyak, Pak. Eh, di dalam Wahyu 20 ayat 6 mengatakan kepada kita, dikatakan demikian, berbahagialah yang berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi artinya mereka itu adalah orang-orang yang bangkit di hari kebangkitan pertama. Itulah di dalam 1 Tesalonika 4 itu, Pak. Jadi kita juga di sini di masa 1000 tahun akan bersama-sama menjadi imam Allah di situ. Oke. Dan bersama-sama dengan Kristus itu Ya. dalam memerintah selama Oke. 1000 tahun itu, Pak. Iya, baik. Ya, Sudah, silakan, Pak. Bapak? Ya, oke. Jadi begini, yang dibilang bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tidak boleh dicampurkan dengan Wahyu pasal 6, kebangkitan yang pertama. Tidak boleh. Karena itu kebangkitan yang terjadi di 1 Tesalonika 4 adalah kebangkitan rahasia. Itu. Kebangkitan pertama itu yang terjadi pada waktu Yesus menginjakkan kaki di bumi. Tidak boleh dicampur itu. Kalau itu dicampur, akhirnya jadi bingung. Itu saya sudah pada waktu intro materi saya sudah jelaskan lebih dulu tentang makanan. Orang pusing soal makanan karena Kejadian 1 ayat 29 makan tanaman. Datang pada Kejadian 9 ayat 3 makan segala yang bergerak. Datang pada Imamat 11 makan tidak boleh makan babi. Datang pada 1 Korintus 10 ayat 25 semua yang jual di tomohon pasar ekstrim boleh makan. Datang pada 1 Timotius 4 ayat 4 semua kalau dengan ucapan syukur tidak ada yang haram. Jadi orang bingung mau ikut yang mana. Vegetarian bilang kan mesti makan cuma boleh tanaman dan itu ada di Alkitab. Sama dengan kebangkitan. Kalau kita campurkan antara kebangkitan rahasia dengan kebangkitan yang pertama, disitulah menjadi kacau. Jadi bingung. Jadi kita mesti bedakan program bumi berbeda dengan program sorga. Kalau kita dapat melakukan itu, kita taat pada firman Tuhan,
Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Orthotomeo. 2 Timotius 2 ayat 15. Tanpa menggunakan 2 Timotius, kedatangan 3 kali. Nah, padahal kedatangan cuma 2 kali. Yang satu namanya kedatangan rahasia, 1 Tesalonika 4. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan Ya, bisa menjawab. terima Oke, kasih baik, banyak, Prof. Pak. Ya, masih ada lanjutan Pak Martin? Iya, mau Oke, lanjut. sedikit nambahin aja sebentar, Pak. Ya, Silakan. mengenai kenapa kita itu tidak makan daging di awalnya, karena manusia dan hewan itu sebelum jatuhnya dosa, tidak ada rasa ketakutan dari yang Allah berikan kepada hewan itu. Makanya di saat terjadinya bencana Nuh itu, barulah Tuhan memberikan rasa takut kepada hewan itu. Tuhan memberikan rasa takut kepada hewan itu kepada manusia. Makanya dikatakan di kejadian itu, kalau kita pelajari lebih baik, lebih sesama, adanya rasa ketakutan hewan itu kepada manusia. Karena di saat itulah diproklamasikan dari Allah itu, kamu bisa makan daging itu. Daging manusia itu. Yang dulunya cuma dikasih makan buah, sayur-sayuran. Ya kan? Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa dan setelah Nabi Nuh itu dikasih itu di kejadian itu jelas dikatakan Allah memberikan rasa takut kepada manusia, kepada hewan itu terhadap manusia. Kita bisa lihat aja nanti di kejadian itu di setelah air bah itu, global air bah itu. Jelas itu dikatakan kalau diselidiki dan mengenai tentang kebangkitan rahasia. Kalau memang itu rahasia, eh, tidak akan mungkin rahasia itu, Pak. Karena kebangkitan pertama dikatakan jelas di situ. Itulah kebangkitan yang terjadi di 1 Tesalonika 4 itu. Sedangkan itu di 1 Korintus 15 itu adalah eh, pengangkatan secara tiba-tiba kita dengan sepercikan mata dikatakan firman Tuhan, kita sudah berada di surga. Berarti ada orang yang tidak mati di masa itu. Saat waktu itu datang, saat Allah eh, malaikat ketujuh itu memunyikan sangkakala ketujuh itu, bukan malaikat ketujuh. Saat malaikat disuruh Allah untuk membunyikan trompet ketujuh itu, maka disitulah terjadinya pengangkatan itu. Jadi itulah pengangkatan pertama itu, Pak. Jadi pemahaman yang saya imani seperti 1 Tesalonika itu bukan rahasia gitu. Karena kalau rahasia seperti dikatakan di Ulangan 29:29, rahasia itu tidak akan bisa disampaikan oleh Allah itu. Itu masih terjadi ada kehendak Allah yang masih dirahasiakan dan tidak akan mungkin disampaikan kepada kita sebenarnya. Ada contohnya, macam mana Allah kenapa Allah itu menciptakan buah larangan itu? Kan mungkin bertanya-tanya kita kan, kenapa? Kan gitu. Ada alasan Allah tersendiri yang tidak Allah izinkan kita pahami saat ini. Terus kapan itu datang kedua kali? Kapan kebangkitan Israel itu dan segala macamnya itu? Itulah kehendak Allah yang masih rahasia, yang dia tidak memperhatikan. Jadi mengenai kebangkitan itu bukanlah kebangkitan rahasia sebenarnya. Itu kebangkitan pertama. Yang jelas dikatakan di Wahyu itu. Wahyu 20 itu. Siapa yang bangkit pertama tidak akan merasakan kematian kedua itu. Yaitu kekekalan itu. Jadi mengenai kematian kedua itu artinya kekal. Kekekalan itu. Kematian itu ada 3 kategori. Kematian secara spiritual ataupun rohani, kematian fisik, dan juga kematian kekal, itu kematian kedua. Jadi sedikit penambahan saja, bukan yang mengajari, tapi itulah kebangkitan pertama itu bukanlah kebangkitan rahasia, karena kita tidak menjelaskan ada kata rahasia di situ. Itu jelas dikatakan kebangkitan pertama, Wahyu 20 ayat 6,
kita bersama-sama dengan dia untuk memimpin di kerjaan 1000 tahun itu. Oke, baik Pak Martin. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Jadi, oke, baik. Saya rasa Pak Prof sudah menangkap apa yang disampaikan. Silakan Pak untuk ditanggapi. Luar biasa. Berikut nanti mestinya Pak Martin yang pimpin, jangan saya. Saya belum ada apa-apanya. Tapi kalau yang Pak Martin katakan rahasia itu, Pak Martin berarti belum pernah baca Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25, di mana Paulus katakan semua yang Paulus katakan adalah rahasia. Memang 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke 13 sampai 18 tidak dikatakan rahasia. Tapi Paulus lebih dulu dalam kitab Roma pasal 16 ayat 25 dia sampaikan semua yang dia sampaikan itu digolongkan pada rahasia. Begitu. Tapi kalau Pak Martin percaya yang demikian, no problem. Karena itu soal kepercayaan. Pemahaman saya juga kalau saya pegang apa yang Paulus katakan semua itu rahasia, itu ada dasar. Seperti tadi soal binatang, saya sudah buka-buka kitab Kejadian. Kenapa Tuhan roba mereka makan segala yang bergerak? Karena waktu itu ketika dibuka pintu bahtera, tidak ada tanaman. Kalau Tuhan masih mengatakan mereka makan tanaman, matilah ke-8 orang itu. Cuma itu. Kalau ketakutan kepada binatang, saya belum pernah baca. Tidak apa-apa, tapi kalau Alkitab dari Pak Martin ditulis makan binatang karena menghormati atau takut, ya no problem. Itu pertanyaan saya, Pak Martin kalau mati kemana? ya, saya kalau mati itu ke surga. Sudah selesai. Jadi semua kalau ada yang bertentangan atau tidak disepakati, tidak apa-apa. Kenapa Pak Martin ke surga? Kenapa saya ke surga? Karena anugerah Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Sudah. Karena kita kan percaya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Mati kubur bangkit. Sudah. Itu sama. Jadi no problem untuk hal-hal yang minor. Tidak perlu diperdebatkan. Kita tinggal mau pegang yang mana, kebenaran yang mana. Karena ujung-ujungnya 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan sampai 15. Itu aja kan. Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Nanti Tuhan yang akan menguji kita. Jadi tidak apa-apa Pak Martin, terima kasih masukannya sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Martin. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima Oke, kasih kembali, baik. Pak. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih juga Pak Jimmy untuk jawaban. Dan ini ada pertanyaan di chat dari Pak Vidiola. Apakah kerajaan Allah ada dalam hati Anda? Dapat cari Google. Nah, ini mungkin kalau Pak Pak Vidiola bisa bersuara, mungkin bisa memperjelas pertanyaannya. Apakah maksudnya ini pertanyaan yang dicari di Google atau bagaimana? Tapi kalau Pak Prof boleh boleh menanggapi, silakan Pak Prof, diberikan kesempatan ini. Kalau kerajaan Allah saya pikir itu di bumi, bukan di hati ya. Cuma itu yang saya boleh baca dari Alkitab. Tidak ada kerajaan di hati. Itu namanya perasaan. Sorga itu, kerajaan itu, neraka itu bukan perasaan. Itu memang benar-benar suasana. Kalau masuk dalam kerajaan, itu memang di kerajaan. Masuk sorga memang itu di dalam sorga. Kalau masuk neraka, memang di neraka. Bukan perasaan senang di sorga, susah di neraka. Kalau Anda pindah-pindah itu DP nama kan? Tidak mungkin. Jadi saya cuma itu yang saya bisa jawab ya, Oke, bahwa itu adalah suasana. oke, baik. Terima kasih Prof. Ini ada berikut lagi pertanyaan di chat dari Apa tuh? Ibu Berta Apriani, ya. Oh, Ibu plus Berta itu Pak Apriani. Viola kasih turun. Ada yang mau berbicara? Pak Richard? Oke, baik. Ya. Oke, saya akan berlanjut membaca pertanyaan di chat dari Ibu Berta Apriani. Bagaimana dengan kebangkitan rahasia menurut 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52? Apakah ini terjadi secara tiba-tiba dan hanya diketahui oleh mereka yang diangkat? Silakan, Prof.
Oke, benar. Twinkling of an eye. Sekejap. Cubi mata, orang Manado bilang. Cuma cubi mata, orang-orang percaya sudah diangkat. Orang-orang yang tidak percaya masuk pada tribulation. Betul. Terima kasih Ibu Berta sudah memberikan kekuatan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan masih dibuka. Bisa langsung menyampaikan pertanyaan secara langsung lewat raise hand, tapi juga bisa menyampaikan lewat room chat, ya, menanggapi, menyambung pertanyaan, atau menanggapi jawaban-jawaban yang disampaikan, atau mungkin menambah apa yang masih kurang, ya. Kami terbuka. Kami berharap juga kita semua di sini yang ada di ruangan ini untuk sama-sama belajar dan sama-sama berbagi, untuk saling memberikan masukan di mana Tuhan dipuji dan dipermuliakan di atas segala-galanya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang masih terberkati dengan kegiatan kelas kita di malam hari ini, lewat topik-topik yang mungkin bisa ditanya, bisa disampaikan kepada kami semua. Oke, baik Ibu Heni, Tuhan berkati untuk segala aktivitas selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya saat ini. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin menyambung pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan. Kita waktunya sampai masih kurang lebih biasanya sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah ini, Prof. Jadi kurang lebih masih ada 34 menit ya sampai dengan doa tutup. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk closing statement ke Pak Prof sebelum nanti doa tutup. Oleh karena itu masih ada banyak waktu ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan pergunakan kesempatan yang ada. Jangan nanti Bapak Ibu mati penasaran ini karena tidak sempat bertanya. Supaya tidur malam kita hari ini juga nyenyak ya. Ya, oke, silakan. Mungkin Pak Martin sudah on mic, silakan Pak. Iya, oke. Saya cuma layar aja ayat firman Tuhannya biar tidak terjadi miskomunikasi antara kita. Nah, dikatakan di sini, jelas dikatakan di Kejadian 9 ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi setelah masa air bah, Allah memberikan rasa takut kepada hewan-hewan itu, kepada manusia itu. Terjadi rasa takut di sini. Sebelumnya tidak ada. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Jadi saya bukan asal ngomong, tapi jelas firman Tuhan di sini mengatakan demikian. Gitu. Mengenai tentang Roma 16 ayat 25 tadi, yang disampaikan beliau, itu mengenai Injil Kristus itu. Di mana Injil itu dulunya masih rahasia, belum digenapi, karena masih bayang-bayangan, masih simbol, itulah topologi tentang Kristus itu. Tapi setelah Kristus sudah memujudkan, ya kan, saat topologi itu sudah dinyatakan, itulah rahasia itu dibukakan begitu, yang sudah digenapi. Gitu. Jadi mengenai rahasia di Wahyu 16 itu, di Roma 16 itu, ayat 25, itu tentang Injil Kristus itu, yang sebelumnya masih tipologi atau bayang-bayangan atau simbol-simbol. Jadi itu pengertian saya, pemahaman saya, yang saya imani, yang saya pahami di dalam firman Tuhan. Jadi cuma tambahan saja, agar saya tidak dikatakan asal-asal bawa firman Tuhan segala macam. Saya ada ayatnya, ada buktinya, sainsnya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Martin, untuk telah membacakan ayat yang tadi berkaitan dengan rasa takut. Silakan Pak Prof untuk Oke, Pak menanggapi. Martin, terima kasih. Jadi mungkin saya salah maksud. Rasa takut itu ada, tetapi tidak ada ditulis rasa takut dimakan, begitu maksud saya. Tapi tidak apa-apa, pendapat dari Pak Martin saya terima. Tidak apa-apa, karena pengertian kita itu ada. Cuma kalau letterless, harafiah, Pak Martin bilang tadi, kalau Pak Martin anggap bahwa karena rasa takut itu sehingga mereka dimakan, tidak sama dengan pendapat saya karena ketika buka pintu tidak ada tanaman, ya tidak apa-apa.
Karena Pak Martin sudah pasti masuk surga, saya juga sudah pasti masuk surga. Karena Tuhan kehendaki cuma 1, 2, 3, 4. Kalau kita sama 1, 2, 3, 4, itu 4 itu susah sekali memang untuk dibikin sama. Kita saja semua yang hadir di sini, 4 itu pasti berbeda. Tapi kalau 3 itu pasti semua sama. Percaya Tuhan Yesus mati di salib, dia dikuburkan, dia bangkit untuk mengampuni dosa, untuk melupakan dosa, untuk membenarkan orang berdosa menjadi benar. Kalau itu sudah sama, sama-sama masuk surga. Persoalan-persoalan yang ada di dalam kita berargumentasi, no problem. Kalau kita masih bingung, nanti kita tanyakan kepada Tuhan. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Martin, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tidak mengatakan Pak Martin itu asal bunyi. Saya tahu Pak Martin itu melebihi saya, sehingga nanti kali berikut Pak Martin yang akan diminta oleh panitia untuk membawa topik. Begitu maksud saya ya. Jadi tidak apa-apa Pak Martin. Mungkin Pak Martin salah, tanggapi, tapi saya sama sekali tidak ada di dalam pikiran mengatakan Pak Martin itu asal bunyi. Dalam pikiran saya, Pak Martin itu hebat sekali. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Martin, juga Prof. Jimmy yang sudah menyampaikan poin-poin penting untuk boleh menjadi pencerahan bagi kita semua di malam hari ini. Baik, saya masih memberikan kesempatan untuk Dr. Manila yang sudah kasih mic, silakan. Ini antara sesama dokter tidak boleh saling mendahului ya. Tidak jelas, Pak. 1, 2, 3, 4. Oh, sudah jelas. Oke, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir Dr. Din kasih hidup mic mau menanggapi atau mau menambah apa yang disampaikan Prof. Kosangi. Tapi ternyata sudah jelas, Prof. Nah, luar biasa ya. Sesama dokter memang harus baku dukung ternyata. Oke, baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya masih berikan kesempatan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang ingin berbagi berkat, mungkin dengan pengalaman sebelum menerima materi tentang penolakan kerajaan Allah, atau mungkin ada sesuatu yang diperoleh dari penerimaan materi yang disampaikan, boleh juga memberikan tanggapan atau pernyataan. Silakan mungkin. Tambahkan sedikit. Oke, silakan, baik Pastor Walda, silakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di ayat tadi yang dikemukakan Pak Martin ya, itu mungkin kalau kita lihat teks aslinya dia tidak bicara seperti itu. Sebentar saya bacakan ya. Jadi kalau di dalam ayat itu dia berbicara lebih mengarah kepada pengutamaan, bukan soal rasa takut begitu ya. Kata takut di situ sebetulnya dia bisa diterjemahkan bukan rasa takut, tetapi dia menggunakan kata wahid di situ. Ya, jadi manusia itu menjadi yang diutamakan, bukan karena persoalan rasa takut. Nah, itu yang perlu itu saja yang saya harus koreksi secara gramatikal. Terima kasih. Silakan. Sudah ditanggapi tadi pernyataan Pastor Walda Kris, Prof. Saya tadi terima telepon soalnya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih untuk Pastor Walda Kris sudah menambahkan. Itu saya tidak tertarik dengan hal yang demikian. Mestinya kita seputaran topik kita ini bukan seputaran makanan. Kita tidak lagi berbicara soal makanan, tapi dia kepingin bicara soal itu, jadi apa yang dia pegang ya silakan. Karena kita kan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Tidak perlu kita masalahkan. Dan yang hadir pada kesempatan ini juga terserah mau pegang yang mana. Karena kita tahu pelajaran kita ketika buka pintu tidak ada tanaman. Burung dilepas cuma bawa ranting, ya toh? Berarti baru mulai.
makanya Tuhan robah itu cara makan. Karena kalau Tuhan bilang makan tanaman, terpaksa mereka mau makan lumpur. Iya toh? Dan tadi Pak Walda juga sudah menyampaikan bahwa maksud ayat itu mengutamakan manusia, bukan karena takut dimakan oleh manusia. Oke, baik. Terima kasih Pastor Walda, terima kasih Pastor Pesangi, Pak Prof Pesangi. Pokoknya kalau sekarang semua yang berkaki dimakan, terkecuali kaki meja, kaki kursi tidak boleh ya. Kalau sekarang semua yang punya kaki boleh dimakan ya binatang ya. Oke. Tadi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan.